Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Selamat pagi peserta didik Maca. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana peserta didik Maca? Apakah sudah siap untuk belajar? Nah, adapun materi pelajaran kita pada hari ini adalah mata pelajaran matematika dengan materi pelajaran pengurangan pecahan. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, mari kita sama-sama membaca doa agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah peserta didik Maca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah memperhatikan contoh, peserta didik Maca dapat melakukan pengurangan pecahan dengan tepat. Nah, salam Maca. Maca, 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 harus Maca. Iya, Bapak Guru berharap semoga peserta didik Maca dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, baiklah peserta didik Maca, langsung saja kita masuk pada pengurangan pecahan biasa. Perhatikan contoh yang Bapak Guru akan paparkan berikut. Contoh pengurangan pecahan biasa. Di sini Bapak Guru akan menampilkan pecahan 5/6 dikurang 2/4. Nah, untuk menjawab soal tersebut, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Langkah yang pertama, peserta didik Maca harus memperhatikan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Ada penyebut 6 dan penyebut 4. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, terlebih dahulu peserta didik Maca harus menyeragamkan penyebutnya. Nah, cara menyeragamkan penyebutnya, peserta didik Maca harus mencari KPK dari bilangan 6 dan 4. Cara mencari KPK, Bapak Guru telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu boleh dengan cara menggunakan pohon faktor atau cara lain yang dianggap lebih mudah. Nah, setelah dicari dengan menggunakan pohon faktor atau cara lain, hasil atau KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Maka gunakanlah 12 sebagai penyebut untuk menyeragamkan penyebutnya. Nah, langkah selanjutnya, setelah penyebutnya seragam, gunakan penyebut 12 untuk penyebut 12 dibagi dengan penyebut 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 kali 5 hasilnya 10. Maka jadilah 10/12. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Bapak Guru ulangi sekali lagi. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka jadilah 10/12. Dikurang 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka jadilah 6/12. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, jika penyebutnya sudah seragam, langsung saja peserta didik Maca kurangkan pembilang dengan pembilang. Dan ingat, jangan kurangkan penyebut. Penyebutnya langsung saja tetap dipindahkan 12. Nah,
peserta didik maca 10 dikurang 6 hasilnya 4. Dan seperti yang Bapak Guru katakan tadi bahwa penyebutnya tidak dikurangkan tapi tetap langsung dipindahkan menjadi 12. Nah, selanjutnya langkah keempat, sederhanakan pecahan jika memungkinkan. Maksudnya, jika pecahannya masih bisa disederhanakan atau ada bilangan yang bisa membagi habis pembilan dan penyebut, maka sederhanakan. Tapi jika tidak, maka hasilnya adalah sampai di situ saja. Nah, kita lihat di sini. Cara menyederhanakan adalah dengan cara mencari FPB dari pembilan dan penyebut. Ya, caranya boleh dengan menggunakan pohon faktor atau cara lain yang dianggap lebih mudah. Nah, kita lihat di sini 4 dan 12. Nah, setelah dicari dengan menggunakan pohon faktor, maka didapatlah hasilnya atau FPB dari 4 dan 12 adalah 4. Nah, 4 inilah yang digunakan untuk membagi habis pembilan dan penyebut. Nah, sekarang kita coba lakukan. 4 dibagi 4 sama dengan 1, dan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, maka hasil dari 5 per 6 dikurang 2 per 4 sama dengan 1 per 3. Nah, bagaimana peserta didik maca? Apakah sudah paham? Nah, kalau belum, peserta didik maca dapat mengulang kembali mulai dari langkah pertama sampai langkah keempat agar peserta didik maca lebih paham tentang pengurangan pecahan. Dan selanjutnya, mudah-mudahan peserta didik maca dapat menjawab soal yang Bapak Guru akan tampilkan. Soalnya ada 2. Yang pertama, 3 per 4 dikurang 1 per 2. Soal nomor 2, 7 per 8 dikurang 3 per 4. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak Guru, dan peserta didik maca dapat mencari referensi lain yang bisa memudahkan peserta didik maca untuk menjawab soal tersebut. Nah, peserta didik maca juga dapat bertanya kepada saudaranya, kepada orang tuanya, tentang langkah-langkah mengerjakan pengurangan pecahan biasa. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik maca dapat memahami cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan pengurangan pecahan. Terima kasih kepada orang tua atau wali peserta didik maca di rumah yang telah mendampingi peserta didik maca semuanya saat belajar di rumah. Nah, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam maca. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.